Sahabat, selamat datang kembali di acara Difabel Bisa Berkarya. Ini hal yang sangat menarik ketika Pak Selamat sekarang sedang berjuang untuk bagaimana caranya bisa menafkahkan istrinya, pun ibu ya Pak Selamat ya. Iya. Nah, salah satunya adalah proses belajar yang di Wiataguna itu tadi disampaikan bahwa memang pentingnya tunanetra juga atau difabel netra untuk bisa membaca. Nah, salah satu caranya adalah menggunakan huruf braille gitu ya. Iya, betul. Ini saya tadi sudah siapkan yang sudah Pak Selamat ini. Oke. Punten. Iya. Pak Selamat mungkin satu-satu dulu ya. Iya. Jadi tadi Pak Selamat sudah diminta untuk menulis. Jadi di sini itu ada huruf braille-nya. Iya. Nah, mangga Pak Selamat bisa tolong dibaca, punten. Oke, ayo. Ya. Ini adalah kalender ya, kalender braille. Ya, jadi ini kalender braille. Jadi seorang tunanetra pun harus tahu hari dan tanggal ya. Betul. Ya, betul. biasanya untuk menentukan job, apalagi yang mungkin seorang guru juga mengajar dan sebagainya gitu. Yang Betul. jelas, yang namanya kalender itu cukup penting lah ya. Bukan hanya orang-orang yang bisa melihat, tapi tunanetra juga ternyata punya kalender. Ya, alhamdulillah saya bersyukur ada seseorang yang menciptakan kalender untuk tunanetra tentunya begitu. Nah, ini kalau dibaca ini di atas ini Kang Lugi. Betul. Ya, di atas ini ya. Ini yang paling atas ini adalah bacaannya sampai di sini nih kalender braille. Oh, kalender braille ya, kalender. Itu titik-titik ya? Iya, betul. Ya. Coba saya raba. Ya. Kalau yang K itu titiknya berapa? K titiknya 1,3. Itu ada titik 1 di sebelahnya, itu adalah tanda huruf besar. Oh iya, betul, Ya, betul. Ada titik 1 di bawah. Mungkin kalau di kamera tidak terlihat ya? Ya. Tapi ini Ya, memang ada mungkin. titik 1 dan titik 3. Ya, titik 1, 3 itu kalau titik 1 yang satu yang di bawah itu adalah suatu tanda bahwa huruf besarnya, huruf depannya adalah huruf besar. Baik. Ya. Kita buka ke halaman selanjutnya. Oke. Ini, wah, oke. Ya. Ini bisa di zoom teman-teman, bisa terlihat ya. Jadi ini benar-benar semuanya itu braille nih. Ya, Oke. simbol. Ya. Coba mangga. Ya, siap. Nah, jadi Terbalik. kalau maaf, saya ini tadi udah dibuka ya. Sudah dibuka. Tar. Nah, oke, buka. Ini tulisannya. Nah, ini baru mulai bulan. Oh, itu mulai bulan ya? Ya, betul. Nah, mungkin gini ya. Ya. Ya, oke. Jadi ini adalah bulan yang pertama. Ini Januari. Nah, sekarang kan sudah bulan Februari ya. Nanti berikutnya ini. Nah, ini Februari. Oke. Ya, baik. ini bulan Februari. Nah, ini Februari. Ya, Februari. Nah, kemudian di sini di sebelah sininya ada nama-nama hari. Di sebelah kiri berarti ini ya. Ya. Sebelah kiri ini garis. Ini titik garis. Ini kemudian yang bawahnya adalah hari. Ini minggu. Jadi di sini nggak tertulis Ahad ya, karena global mungkin ya. Jadi global. Jadi di sini Minggu, bawahnya Senin, terus Selasa, Rabu, Kamis sampai dengan Sabtu. Nah gini. Mudah-mudahan nih nanti DT Peduli bisa buat kalender braille ya. Ya, amin. Jadi nanti minggunya kita tulis Ahad gitu barangkali ya. Gitu, Ahad. Baik. Lalu di sini itu ada cara menulis juga ya. Betul. Waduh. Betul, Insya Allah. Bisa. Jadi ini seperti jarum gitu dan ada penggaris ya, semacam penggaris. Iya, betul. Itu namanya riglet. Ya, sip. Oke. Ya. Ini apa namanya? Ini namanya riglet. Riglet? Yang ini adalah riglet. Ini adalah untuk mencetak hurufnya. Oh, oke. Untuk mencetak huruf. Kalau kita buka, nah ini adalah ada satu kotak ini ada 6 titik. Baik. Di sebelah kanan ada 3 dan sebelah kiri ada 3. Itu di setiap kotak. Di setiap kotak ya? Ya, di setiap kotak. Jadi kita hanya menggunakan simbol. Jadi kotak-kotak ini adalah satu kotak ini adalah 6 titik. Oke, baik. 6 titik. Ini dari A sampai Z, dari alif sampai ya, bahkan sampai ke tanda baca. Jadi hanya menggunakan 6 titik ini. Oke. Betul. Baik, kita coba Pak Selamat. Di depan Siap. Pak Selamat ini sudah ada kertas A4 atau HPS? Iya. Oke.
coba tulis nama DT Peduli. Bentar ya, siap. Jadi teman-teman memang semuanya pasti akan mendapatkan solusi gitu ya, termasuk Pak Selamet yang sangat ingin bisa memahami tentang aksesibilitas untuk disabilitas, dan ternyata sekarang alhamdulillah sekarang bisa untuk menulis dengan huruf braille. Nah, huruf braille ini diperuntukkan untuk teman-teman difabel netra. Baik, ini sedang proses. Oke, digaris dulu ya. Ya. Ini menarik nih, nanti saya Ya. pengen mencoba nih Pak Selamat. Oke, siap. Jadi kalau untuk braille ini sebetulnya agak unik dan agak lambat kita agak butuh proses untuk menghafal, karena satu, cara menghafal huruf itu adalah hanya simbol ya, hanya titik-titik, itu yang tadi saya sebutkan, hanya ada Titik satu kotak 6 kotak ya, Betul. 6 titik, satu kotak 6 titik. Nah, kemudian yang kedua adalah cara penulisannya dari kanan. Oh, oke. Ya, cara penulisan setiap braille itu dari kanan, baik itu hijaiyah ataupun huruf Latin biasa, itu dari kanan. Dan yang lebih uniknya yang ketiga adalah ketika kita baca dari kiri. Oh, ya betul. Oke. Kita coba ya. Oh, Ya, oke. Nulis apa nih Kang Lugi? DT Peduli coba. DT Peduli ya. Betul. 1, 4, 5. Wow, oke, baik. Jadi, DT spasi DT, peduli ya. Spasi Peduli. Wah, spasi juga ada kodenya ya? Ada. Oke, baik. Jadi ini seperti ini, sahabat, caranya. Nah, seperti itu tuh. Bahasanya di apa ya? Disuntikkan atau apa ya? Ya, ditusuk. Ditusuk ya, bahasanya ditusuk. Nah, itu sebenarnya nggak tajam amat sih. Oh, oke. Ya. Saya coba pengen Ini saya nulisnya dari kanan yang tadi saya sampaikan. Nah, ketika kita buka, kemudian kita balik. Ya, maka ketika baca kita dari kiri. Oke, baik, Ya, baik. betul. Coba saya coba ya. Ya. Coba saya baca titiknya saja ya. Oke. Yang pertama ada 1 titik. Iya. Di kolom pertama itu 1 titik dan 2 titik. Ya. Itu D. Ya, jadi itu 1, 4, 5. Jadi ketika kita menghitung titik itu dari lubang Nah, ini, ini teman-teman. ya, dari lubang ini. Kemudian di sebelah kanan itu ada 3 titik, 1 di atas, 2 ke bawah, 3 ke bawah. Untuk menghitung 4, yang sebelah kiri atas, kemudian sebelah kiri bawahnya 5, sebelah kiri paling bawah 6. Jadi kita rumusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik. Kalau untuk huruf A, titik 1 aja di satu kotak ini, titik 1 udah A, spasi, B 1, 2, C 1, 3 dan seterusnya. Betul. Coba saya pengen Ya. nyoba ya. Ya, silahkan. Baik. Ya. Baik, saya coba ya. Ya. Coba D itu seperti apa tadi? D 1, titik 1, Titik 1. yang kanan atas. Ya, terus 1. ya, terus titik 4 di sebelahnya, yang sebelah kiri lurusan 1, terus kemudian bawahnya ke bawah titik 5, 1, 4, 5 itu huruf D. Coba ya. Lah, sudah tembus. Ya. Baik. Jadi memang ini karya saya nggak tahu ini benar atau salah. Iya. Tapi ini menurut saya ini apa ya, hal yang baru dan memang butuh belajar lama. Nah ini Ya, betul. Pak Selamat sudah berapa lama mempelajari Braille ini? Kalau Braille huruf abjadnya itu saya dari bulan November. Oke. Dari bulan November. Kalau huruf Arabnya saya dari bulan Desember. Jadi bulan Desember ya? Betul. Jadi ketika menjadi tunanetra pasti diarahkan untuk membaca huruf Braille Iya, seperti betul. ini. Karena itu perlu untuk kita berkomunikasi, perlu untuk kita belajar membaca dan menulis tentunya begitu. Nah, bagaimana dengan buku-buku yang mungkin belum ada Braille-nya, itu seperti apa? Betul. Jadi ada salah satu yayasan di Kota Bandung ini ya, yang mencetak, ada cetak Quran, kemudian ada cetak Iqra, kemudian ada cetak hadis, buku cerita dan sebagainya gitu. Sebetulnya sudah ada gitu di Kota Bandung itu sebetulnya udah ada. Oh, di Kota Bandung sudah ada betul, ya? di Kota Bandung sudah ada. Namun untuk sebetulnya untuk penggandaan atau pencetakannya itu masih terbatas. Oh, ya, oke. itu terbukti bahwa teman-teman kami ya di salah satu majelis taklim, namanya Majelis Taklim Firdaus. Saya juga sebagai
salah satu anggota juga di sana, dan kemudian saya juga sebagai pengurus juga ikut di sana. Nah, emang di hal Braille ini ada beberapa kendala di pendistribusian serta percetakannya gitu ya, yang mungkin masih agak sulit dan agak lama menunggu gitu. Sementara tunanetra semakin hari semakin bertambah, tetapi kebutuhan untuk tunanetra itu belum tercukupi begitu. Baik, jadi memang sangat dibutuhkan peran aktif untuk siapapun bisa membantu teman-teman difabel netra untuk bisa mencetak huruf Braille seperti itu ya. Iya, insya Allah, betul. Pengen mencetak bukunya siapa nih? Ya. Kebetulan kan kemarin A juga mengeluarkan buku. Ya. Mudah-mudahan A mengeluarkan buku Braille ya. Iya, betul. Iya, insya Allah. Karena memang ketika menjadi seorang disabilitas netra juga diperlukan untuk terus ingat dengan Allah gitu, mempertebal iman mungkin bahasanya seperti itu ya. Karena memang ketika down, ya siapa lagi kalau misalnya kita bukan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Seperti itu ya Pak Selamat. Iya, ya? betul. Ya. Saya menemukan raut kebahagiaan sih di Pak Selamat ketika tadi beliau menceritakan bagaimana caranya untuk menggunakan huruf Braille ya. Iya. Sebutannya huruf Braille ya. Iya, betul. Mudah-mudahan nih ada kesempatan buat setiap buku yang dicetak semuanya ada berupa huruf Braille yang bisa dibaca oleh teman-teman difabel netra. Ini menarik teman-teman. Baik, teman-teman tetap di acara Difabel Bisa Berkarya karena ada yang mau lewat satu ini.